Masuk kategori waspada, gelombang tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur capai 1,5 meter. Hingga penyebaran PMK Muara Jambi lakukan vaksinasi dan isolasi sapi dari luar daerah. Sumur minyak ilegal di Kabupaten Batanghari terbakar, 3 orang kritis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini untuk edisi Jumat 17 Januari 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Zaid Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diminta untuk mewaspadai gelombang tinggi di musim penghujan ini. Cuaca yang berfluktuasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam sepekan terakhir membuat gelombang di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak stabil. Hal ini ditandai dengan hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius, mengatakan, cuaca saat ini masuk dalam kategori ekstrim dan bisa berubah secara mendadak, sehingga membahayakan untuk keselamatan para nelayan atau warga yang beraktivitas di laut dan di pesisir. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa banjir rob disusul hantaman gelombang yang merusak 22 rumah warga di Desa Sungai Cebara, Sungai Jambat, dan Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan koordinasi BPBD dengan BMKG Jambi, ketinggian gelombang di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar 1 hingga 1,5 meter. Ketinggian gelombang itu diperkirakan dalam 3 hari ke depan dan dapat berfluktuasi. Gelombang ini masuk kategori bahaya bagi nelayan yang beraktivitas menggunakan kapal 1 hingga 3 gross tonnage atau GT. Gelombang saat ini masih di kisaran setengah meter sampai 1 meter. Bahkan juga kami himbau kepada masyarakat untuk melaut, untuk berhati-hati ketika kondisi air besar atau gelombang besar untuk tidak melaut kembali untuk mencari ikan di wilayah perairan Kabupaten Jabung Timur. Para nelayan juga diminta untuk selalu melengkapi diri dengan berbagai alat keselamatan, jaket pelampung, bahan bakar cadangan, radio komunikasi, dan lainnya. Akan lebih baik menunda aktivitas menangkap ikan jika cuaca tidak mendukung untuk menjaga keselamatan bersama. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ke sorotan lainnya, saudara, hewan ternak yang tiba dari luar daerah harus diisolasi dan divaksinasi sebelum dilepas liarkan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Muara Jambi mengklaim di awal tahun 2025 tidak ditemukan kasus PMK di Muara Jambi. Virus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak, khususnya ternak sapi, kini melanda sejumlah daerah. Untuk mencegah wabah PMK, pemerintah Kabupaten Muara Jambi meminta masyarakat yang mendatangkan hewan ternak dari luar daerah agar diisolasi terlebih dahulu sebelum dilepas liarkan. Dokter hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Muara Jambi Arikianto mengatakan, isolasi hewan ternak yang tiba dari luar daerah dilakukan selama 14 hari. Jika ada gejala selama masa isolasi, peternak dapat menghubungi Dinas Peternakan agar dapat segera dilakukan penanganan medis. Sejauh ini kasus PMK tidak ditemukan di Kabupaten Muara Jambi. Kalau memang ternaknya lalu lintas dari luar, sebaiknya seperti itu. Karena dapat PMK penularannya sangat cepat gitu. Angka kesakitan dari penularan itu, kalau sakitnya itu bisa sembuh cuma 2%, tapi infeksi sekunder dari penyebab yang lain bisa menimbulkan kematian. Selain isolasi, hewan ternak yang tiba dari luar daerah juga harus dilakukan vaksinasi. Langkah ini untuk memastikan hewan ternak tersebut sehat sehingga penyebaran PMK tidak merebak di Kabupaten Muara Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci mengklaim belum ada laporan dan temuan kasus PMK pada hewan ternak. Namun para peternak diminta untuk tetap waspada. Berdasarkan informasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, hingga saat ini belum ada laporan atau temuan penyakit mulut dan kuku yang terjadi pada hewan milik peternak yang ada di Kabupaten Kerinci.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Osrayandi mengatakan, meski belum ada temuan kasus, namun pihaknya mengimbau kepada peternak untuk tetap waspada dan menjaga kebersihan kandang hewan ternak mereka. Sebagai langkah antisipatif penyebaran penyakit mulut dan kuku, pihaknya telah mengajukan permintaan vaksin PMK ke pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang keluar dan masuk ke Kabupaten Kerinci. Alhamdulillah kita dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci sampai saat ini masih memonitor ke lapangan. Alhamdulillah sampai saat ini kasus PMK yang di Kabupaten Kerinci belum ada dan harapan kita jangan sampai ada. Disbunakan juga memastikan petugas kesehatan hewan yang terus melakukan pemeriksaan secara rutin di lapangan untuk mendeteksi dini. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci masih menunggu pendistribusian vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK dari pemerintah Provinsi Jambi. Sementara itu, Saudara, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci masih menunggu pendistribusian vaksin PMK untuk hewan ternak. Vaksin tersebut sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku yang berpotensi menyerang hewan ternak seperti sapi dan kambing. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci masih menunggu pendistribusian vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK dari pemerintah Provinsi Jambi. Vaksin tersebut sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku yang berpotensi menyerang hewan ternak seperti sapi dan kambing di wilayah Kabupaten Kerinci. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Osrayandi mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan vaksin ke PMK ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Namun hingga saat ini vaksin tersebut masih belum didistribusikan. Kebutuhan vaksin PMK di Kabupaten Kerinci mencapai 1.000 dosis vaksin. Alhamdulillah untuk tahun 2025 ini vaksin PMK itu sudah kita usulkan, kita minta ke provinsi melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Osrayandi juga mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan para petugas di kecamatan untuk mempersiapkan vaksinasi jika vaksin telah didistribusikan ke Kabupaten Kerinci. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, sesuai instruksi Presiden yang diperkuat dengan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas nomor 2 tahun 2025, Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi siap untuk melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal. Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi siap untuk melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal dengan harga pembelian pemerintah baru sesuai instruksi Presiden yang dilakukan serentak secara nasional sejak 15 Januari 2025. Pemimpin Perum Bulog Kanwil Jambi Ali Ahmad Najih Amsari mengatakan, penyerapan gabah dan beras petani daerah dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Bulog untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Harga pembelian pemerintah yang baru untuk gabah dan beras dilakukan berdasarkan persyaratan kualitas, mulai dari kadar air, kadar hampa, serta persyaratan kualitas lainnya, seperti butir patah dan butir menir. Gabah kering panen di tingkat petani dihargai Rp6.500 per kilogram, gabah kering giling di gudang Bulog Rp8.200 per kilogram, sementara untuk beras di gudang Bulog Rp12.000 per kilogram. Untuk Provinsi Jambi ada sejumlah daerah yang menjadi fokus penyerapan, yakni Kabupaten Kerinci, Bungo, dan Tanjung Jabung Timur, dengan estimasi penyerapan sepanjang tahun 2025 mencapai 400 ton gabah atau 220 ton beras. Stok tersebut akan dimasukkan dalam stok cadangan beras pemerintah yang nantinya disalurkan dalam kegiatan stabilisasi harga, mulai dari program SPHP, operasi pasar harian, serta kegiatan lainnya. Penyerapan gabah dan beras akan dilakukan Bulog dengan sistem jual beli yang dilakukan melalui pembayaran uang tunai untuk meningkatkan semangat para petani. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, harga gabah kering panen atau GKP di Kabupaten Kerinci mencapai Rp6.700 per kilogram. Harga ini masih sesuai dengan kebijakan harga pembelian pemerintah atau HPP. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasrodi langsung dari Kabupaten Kerinci. Halo, selamat sore Ilwan, apakah ada peningkatan harga gabah kering panen di Kabupaten Kerinci saat ini? Baik, terima kasih Hazet dan juga bisa TVRI Jambi. Dapat kami laporkan harga gabah kering atau GKP di Kabupaten Kerinci
saat ini mencapai Rp6.700 per kilogram. Harga ini masih berada di atas atau sudah sesuai dengan kebijakan harga pembelian pemerintah atau HPP yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp6.500 per kilogram. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan pasar dan kesejahteraan para petani padi. Para petani di Kerinci merespon positif harga ini dikarenakan dapat memberikan kepastian atas hasil panen mereka, terutama di tengah tantangan adanya cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci pada umumnya. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci, Heriawan, menjelaskan kualitas gabah menjadi faktor penting untuk menjaga harga tetap bersaing. Kualitas gabah yang baik akan membuat petani bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi di pasaran. Pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci juga akan terus melakukan pemantauan harga gabah di tingkat petani agar tetap sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Kerinci dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap terjaga. Pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci juga akan berkoordinasi dengan pihak Bulog Kabupaten Kerinci ataupun pihak Bulog cabang Sungai Penuh terkait penyerapan gabah kering jika harga gabah di pasaran berada di bawah atau masih berada di bawah HPP yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa kriteria gabah kering panen yang dapat diserap oleh Bulog, seperti kadar air atau kadar air gabah kering panen maksimal 25% dan kadar hampa maksimal itu 10%. Hazet. Ya, Ilwan, untuk sejauh ini berapakah jumlah produksi padi di Kabupaten Kerinci? Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci, ini Kabupaten Kerinci yang merupakan lumbung pangan Provinsi Jambi dengan luas tanam ini sebanyak 23.765 hektar dan 21.002 hektar luas panen Kabupaten Kerinci. Kemudian Kabupaten Kerinci dapat menghasilkan sebanyak 109.314 ton gabah kering. Gabah kering ini kemudian yang akan digiling dan akan diproses untuk menjadi beras yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Azed. Baik, hingga saat ini pemerintah terus berkolaborasi untuk menjaga harga GKP di Kerinci masih sesuai dengan HPP. Terima kasih Ilwan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, harga cabai rawit merah di Pasar Handil Kota Jambi naik jadi Rp100.000 per kilogram. Naiknya harga cabai ini karena dampak cuaca ekstrim yang menyebabkan kurangnya pasokan. Cuaca ekstrem juga berdampak pada naiknya sejumlah harga komoditi bahan pokok di pasar tradisional di Kota Jambi. Salah satunya harga cabai rawit merah di Pasar Handil Kota Jambi yang naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga cabai rawit hijau naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Dari sebelumnya hanya berkisar Rp50.000 per kilogram. Naiknya harga cabai ini disebabkan kurangnya jumlah pasokan di pasar. Salah seorang pedagang cabai, Robi, mengatakan tingginya harga cabai sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Hal ini juga berdampak pada hasil penjualan yang berkurang karena konsumen mengurangi jumlah pembelian. 90-an. Kalau cabai rawit setan? Setan 100. Apa sebabnya tinggi itu, Bang? Karena cuaca, Bang. Kalau pada sembakonya cuaca lah. Cuaca, Bang, ya. Bakal panen ya, Bang. Banyak-banyak nggak akan panen. Stok kurang berarti, Bang? Kalau stok ya kurang lah, Bang. Kalau rumah pengaruh dia kan. Ini sejak kapan, Bang? Itu kenaikan ini, Bang? Sudah berapa lama, Bang? Setelah seminggu nih, Bang. Seminggu nih, Bang. Pedagang berharap ada langkah konkret dari pemerintah Kota Jambi dalam menstabilkan harga, sehingga masyarakat tidak mengeluh ke pedagang akibat naiknya harga cabai. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarawangun siapkan dana cadangan untuk program makan bergizi gratis. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini, saudara.
Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Kebakaran hebat terjadi di sumur tambang minyak ilegal dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Akibat insiden tersebut, 3 orang pekerja kritis akibat luka bakar. Tambang minyak ilegal di kawasan hutan produksi Dusun Senami, Desa Jebak, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari kembali meledak dan terbakar. Kebakaran ini diduga berasal dari percikan api mesin genset saat para pekerja tengah memindahkan minyak mentah ke dalam bak penampungan. Percikan api tersebut kemudian menyambar minyak mentah yang bercampur gas, sehingga terjadilah kebakaran. Akibat kebakaran itu, 3 orang pekerja kritis dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hamba Muara Bulian untuk mendapatkan perawatan medis. Untuk saat ini, tim masih terus melakukan upaya pemadaman dibantu dengan masyarakat setempat. Kemudian tim juga masih melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyelidikan, mengamankan lokasi, dan mengamankan barang-barang bukti yang didapat di lokasi. Pemodal sekaligus pemilik sumur tambang minyak ilegal berinisial DK saat ini tengah diburu aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Semburan api yang berasal dari minyak mentah yang bercampur gas hingga kini masih menyala dan sangat sulit dipadamkan. Sementara tim gabungan yang berada di lokasi kebakaran kini masih terus berupaya memadamkan api serta melakukan mitigasi agar kobaran api tidak meluas. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, luas pertambangan emas tanpa izin atau peti di Provinsi Jambi sudah mencapai 52.000 hektar lebih. Aktivitas ilegal ini telah merusak hutan dan sumber air masyarakat, bahkan diantaranya berada di Taman Nasional. Pertambangan emas tanpa izin atau peti tidak henti-hentinya berlangsung di Provinsi Jambi. Berdasarkan catatan dari KKI Warsi, luas aktivitas ilegal tersebut mencapai 52.059 hektar pada tahun 2024. 9 tahun terakhir terjadi peningkatan luasan peti sebesar 41.133 hektar. 1.000 hektar diantaranya berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Praktik ilegal ini telah merusak hutan dan sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar. Hal ini pula yang terjadi di Dusun Sungai Telang, Kabupaten Bungo, Jambi. Emas yang dilakukan di Jambi hari ini itu masih menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, itu yang menyebabkan kondisi air kita itu satu menyebabkan masalah terkait dengan kerusakan ekosistemnya, yang kedua juga menjadi masalah kesehatan. Karena menurut saya di Jambi hari ini bahan baku air minum kita hampir di semua PDAM kita itu mengambilnya dari Sungai Batanghari. Yang notabene hari ini tuh anak-anak sungainya itu sudah semakin rusak karena ada penambangan di hulu-hulunya. Sebagai upaya mencegah peti semakin meluas, KKI Warsi telah mendukung masyarakat meningkatkan pengelolaan hutan. Organisasi ini juga memberdayakan masyarakat dengan ekonomi alternatif yang ramah lingkungan, seperti pertanian kakao, pertanian kopi, dan sebagainya, agar masyarakat tidak tergiur dengan peti dan termotivasi untuk menjaga hutan. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi siap untuk mendukung program makan bergizi gratis menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah. Namun Basnas Kota Jambi masih menunggu instruksi dari pusat terkait astacita Presiden Prabowo tersebut. Selain menggunakan dana pemerintah, program makan bergizi gratis juga diusulkan untuk menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Namun hal ini masih dalam kajian dan belum ditetapkan oleh Basnas Republik Indonesia. Menyikapi hal itu, Basnas Kota Jambi siap mendukung program makan bergizi gratis untuk mendorong astacita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Namun masih menunggu hasil kajian dan putusan dari Basnas Republik Indonesia. Ketua Basnas Kota Jambi, Samsir Naim mengatakan, dana zakat, infak, dan sedekah ini harus digunakan tepat sasaran. Salah satunya membantu orang miskin, fakir, hamba sahaya, dan orang yang membutuhkan lainnya. Terima kasih ya bahwa untuk rancangan dari pusat itu sesuai dengan Pak Presiden, kami dari Basnas seluruh Indonesia sampai sekarang ini belum ada informasi dan juga petunjuk secara teknis dari pusat untuk memberikan bantuan untuk makan gratis. Makan bergizi gratis menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah Basnas ini diusulkan oleh Ketua DPD Republik Indonesia, Sultan B. Najamuddin. Namun usulan tersebut masih dalam pembahasan di pemerintah pusat. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan menggunakan dana cadangan dari anggaran tak terduga sebesar 10 hingga 15 miliar rupiah untuk pembiayaan kegiatan dan program makan bergizi gratis. Dan saat ini Pemkab menunggu instruksi dan juknis dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengalokasikan dana sebesar 10 hingga 15 miliar rupiah untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi anak sekolah di wilayah Kabupaten Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan pihaknya telah melakukan uji coba dan launching makan siang bergizi gratis yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 lalu. Uji coba ini diikuti 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun secara serentak melalui Zoom meeting untuk melanjutkan dan mendukung program prioritas nasional yang digagas pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto. Pemkab telah menganggarkan program makan siang bergizi gratis dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2025 melalui dana cadangan anggaran tak terduga. Anggaran dana cadangan yang disiapkan ini masih bersifat global atau belum ditentukan karena masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta berapa jumlah sekolah dan siswa yang akan menerima makan siang bergizi gratis di wilayah Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lain, Saudara, target tanam padi di periode pertama di Kabupaten Batanghari saat ini masih belum tercapai. Hingga kini baru terdapat ratusan hektar padi yang baru dilakukan penanaman dari target 3.000 hektar luas tanam. Upaya pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mendukung program swasembada pangan di periode pertama musim tanam Oktober sampai Januari ini belum berjalan maksimal. Dari target luas tanam 3.000 hektar, saat ini proses penanaman padi baru tercapai di lahan 200 hektar. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Batanghari, Roma Uliana mengatakan, belum tercapainya target penanaman periode tersebut dikarenakan faktor cuaca hujan yang sering terjadi, sehingga sejumlah areal persawahan masih tergenang air dan tidak bisa melakukan proses penanaman. Persoalan ini pun telah disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kita ada target 3.000 tuh yang periode ini saja, ini baru tertanam sekitar 200-an. Kita sudah kasih justifikasi kepada pemerintah pusat, memang karena lahan kita sedang dalam kondisi tergenang air, kebanjiran. Dan kita nanti berharapnya di musim tanam kedua nih, di Februari sampai Juli. Karena memang nanti kalau untuk tanam reguler kita nih, itu berada di bulan April, Mei. Roma berharap di periode musim tanam kedua dapat berjalan maksimal agar program pemerintah pusat dalam mewujudkan program swasembada pangan dapat terwujud dengan hasil produktivitas padi di daerah yang melimpah. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi akan memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan Kota Jambi. Hal ini dipastikan dengan bertambahnya pendistribusian air di instalasi pengelolaan air Auduri 4 dan dioperasikan kembali IPA Benteng yang sempat dihentikan sementara pada tahun 2019 silam. Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi hingga saat ini terus berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Jambi. Hal ini dipastikan dengan bertambahnya pendistribusian air di instansi pengelolaan air di Auduri 4 dan dioperasikan kembali IPA Benteng. Direktur Perumda Air Minum Tirta Mayang Jambi, Dwike Riantara mengatakan, guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Jambi, PDAM Tirta Mayang telah menambah kapasitas produksi penyaluran air dengan membuka instansi pengelolaan air di Auduri 4 dan IPA Benteng yang kembali beroperasi sejak berhenti sementara pada tahun 2019 silam. Dibukanya dua kapasitas produksi air ini akan memudahkan PDAM menyalurkan air ke pelanggan dengan menambah penyaluran air berkapasitas 100 liter per detik. IPA Auduri melayani pelanggan di sebagian kecamatan Telanai Pura dan kecamatan Alam Berajo sebanyak 6.734 sambungan. IPA Benteng dengan kapasitas 110 liter per detik melayani sebagian kecamatan Danau Sipin, Jelutung, Kecamatan Pasar dan sebagian pelanggan di Kecamatan Jambi Selatan dengan jumlah sambungan pelanggan sebanyak 7.880. Pada tahun 2024 yang lalu, Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi telah berhasil menambah jumlah sambungan pelanggan sebanyak 4.200 unit sambungan. Dan cakupan pelayanan kita saat ini sudah meliputi 65% dari
jumlah penduduk Kota Jambi atau setara dengan pelayanan terhadap sekitar 500.000 jiwa. Kedepannya PDAM akan berupaya meningkatkan jam pelayanan penyaluran air menjadi 12 jam lebih untuk masyarakat Kota Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen Advertorial. Di antaranya Bupati hadiri peringatan Hari Ibu ke-96 dan Hari Ulang Tahun ke-25 DWP dalam rangka mewariskan nilai-nilai luhur. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar peringatan Hari Ibu ke-96 serta Hari Ulang Tahun Dharma Wanita ke-25. Bupati Masuri mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Bupati Bungo Masuri didampingi Sekda dan Ketua TPPKK Kabupaten Bungo menghadiri peringatan Hari Ibu ke-96 sekaligus Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Bungo ke-25 yang digelar Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bungo. Kegiatan bertempat di Gedung Dharma Wanita Muar Bungo. Bupati Bungo Masuri mengatakan peringatan Hari Ibu ke-96 serta Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-25 yang digelar hari ini diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para generasi muda penerus bangsa khususnya di Kabupaten Bungo. Kegiatan ini juga dapat dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip yang menggambarkan bagaimana perempuan berjalan bersama laki-laki untuk sama-sama berperan dalam mengisi pembangunan terutama di Kabupaten Bungo. Acara peringatan Hari Dharma Wanita ke-25 dan juga walaupun terlambat tapi ini peringatan puncaknya kegiatannya sudah dilaksanakan. Ini peringatan Hari Ibu yang ke-96. Selamat Dharma Wanita dan juga selamat Hari Ibu. Tentu kita apresiasi peran wanita di Kabupaten Bungo ini dalam mensejahterakan dan juga memajukan Kabupaten Bungo yang kita cintai. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi wanita baik bidang sosial, ekonomi, UMKM dan sebagainya. Pada kegiatan ini, Bupati Bungo juga turut menyerahkan bantuan sekolah untuk anak yatim piatu secara simbolis, serta melakukan peninjauan usaha mikro kecil menengah UMKM yang diprakarsai ibu-ibu Dharma Wanita yang ada di 17 kecamatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Bungo. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Dana desa diprioritaskan untuk ketahanan pangan dan BLT. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Hingga saat ini, jalan penghubung antar kelurahan di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi ditutup sementara dikarenakan jembatan penghubung amblas. Hal ini juga menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. Beginilah situasi jembatan Jalan Sari Bakti Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pasca amblas pada beberapa minggu lalu. Meski ditutup, namun pengendara sepeda motor tetap nekat melintas. Padahal jembatan tersebut amblas sekitar 50 cm dan pembatas antar jembatan dengan tanah renggang sekitar 8 cm. Jembatan tersebut merupakan penghubung 4 kelurahan, yakni Kelurahan Mayang-Mangurai, Simpang Rimbo, Beliung, serta Bagan Pete. Amblasnya jembatan diduga derasnya aliran air sungai yang membuat tanah di bagian tapak dari jembatan terkikis. Dampak amblasnya jembatan tersebut juga menghambat ekonomi warga, khususnya para pelaku UMKM. Warga berharap jembatan tersebut dapat segera diperbaiki. Soalnya ini jalan umum. Semua orang-orang dari sini beraktivitas kerja maupun untuk melakukan pekerjaan untuk setiap hari. Selanjutnya pedang-pedang di sini pun
menjadi ada dampaknya menjadi sepi, berkurang pembelinya gitu. Harus pemerintah Kota Jambi cepat untuk membenarkan jembatan ini karena dampaknya toko kita juga ini sepi juga. Sudah berapa lama ini jalan rusak, Bu? Udah masuk 3 minggu. Sudah 3 minggu ya, Bu ya. Kalau informasinya dari pemerintah seperti apa, Bu? Kalau informasi dari pemerintah kemarin katanya akan segera diperbaiki ya? Akan segera diperbaiki. Cuman nggak tahu kapan. Sementara itu, Dinas PUPR Kota Jambi belum dapat ditemui dan dimintai konfirmasi terkait perbaikan jembatan yang amblas tersebut. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, tim Resmob dan Polsek Kota Baru mengungkap aksi berandalan bermotor yang membuat seorang warga di Kota Jambi terbaring koma di rumah sakit. 4 orang ditangkap dan pelaku utama masih menjadi daftar pencarian orang. 4 orang anak di bawah umur diringkus tim unit Resmob dan Reskrim Polsek Kota Baru. Keempat anak yang masih berstatus pelajar ini ditangkap lantaran terlibat aksi penganiayaan dan kejahatan kelompok berandalan bermotor yang terjadi di depan SMA 8 Kota Jambi. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Manang Sobeti, insiden pelemparan yang terjadi di SMA Negeri 8 tersebut didasari rasa dendam antar kelompok berandalan bermotor. Saat ini korban dan kelompok pelaku berpapasan di depan SMA tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi meringkus salah satu pelaku yang terlibat langsung dalam penganiayaan. Sementara 3 orang sisanya diringkus lantaran kepemilikan senjata tajam. Sedangkan eksekutor dalam penganiayaan tersebut masih buron. Temannya yang sekarang masih kita cari DPO ada 1 orang dengan inisial Red. Itu pun kita akan segera tangkap. Ketika mereka melakukan ini, akhirnya mereka menyerang salah satu kelompok yang ada di sana juga. Sebelumnya seorang pemuda bernama Sultan bersimbah darah setelah dilempar oleh kelompok berandalan bermotor Jalan Surya Dharma, Kelurahan Kenali Asambawa, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Saat itu dirinya hendak berboncengan dengan rekannya untuk membeli sate. Kondisinya saat ini dalam keadaan koma dan dirawat di rumah sakit. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Direktur Reskrimum Kombes Pol Manang Subeti meminta para kelompok berandal bermotor untuk menghentikan aksinya. Manang memastikan akan tegas dalam memberantas kelompok berandalan bermotor tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ari Haryono. Selamat sore Ari. Ari, bagaimana langkah kepolisian dalam memberantas kejahatan berandal bermotor? Ya, selamat sore. Dapat saya laporkan memang saat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi telah tegas dalam memberantas aktivitas kelompok berandalan bermotor yang saat ini masih marak di Kota Jambi. Hal itu lantaran memang aktivitas kelompok berandalan bermotor ini kerap mengancam nyawa manusia dan juga sangat meresahkan masyarakat di Kota Jambi. Akhir-akhir ini juga baru saja memang Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi menangkap setidaknya ada 4 orang anggota kelompok berandalan motor karena terlibat di penganiayaan yang mengakibatkan salah satu kelompok tersebut mengalami koma dan dirawat secara intensif di rumah sakit. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Manang Subeti menegaskan bahwasanya pihaknya memang saat ini bakal gencar dalam memberantas aktivitas tersebut karena memang aktivitas ini sudah sangat meresahkan bahkan terus memakan korban. Tentunya pihak kepolisian setiap malam bakal terus mengincar mengincar kelompok-kelompok berandalan bermotor yang terus beraktivitas di Kota Jambi. Tentunya langkah tegas baik bersifat secara hukum akan kita diambil oleh Polda Jambi dalam menindaklanjuti kejahatan tersebut. Manang juga menegaskan bahwasanya pihaknya tidak bakal mentolerir aktivitas yang memang marak ini karena pihaknya bakal gencar serta tegas dalam mengambil kebijakan baik secara hukum dan dia tidak akan memberikan pembinaan kepada para anggota geng motor ini karena siapapun yang nanti terlibat dengan motor bakal ditindaklanjuti secara proses hukum baik kepemilikan senjata tajam ataupun aksi penganiayaan yang terjadi. Kombes Pol Manang juga menegaskan bahwasanya dia meminta para remaja untuk melakukan aktivitas ini karena waktu pada rilis ungkap kasus aksi kriminalitas senjata motor dan penganiayaan yang terjadi di SMA 8 ini
Malang menegaskan pihaknya bakal memfasilitasi para remaja yang ingin meningkatkan aktivitas ini. Pihaknya bakal memfasilitasi seperti dengan kegiatan-kegiatan positif, seperti bakal membuat aksi coaching bagi para remaja yang ingin meningkatkan aktivitas ini, karena dia berharap dengan adanya aktivitas ini para remaja ini dapat menyalurkan kejantanan mereka atau secara gentle beradu di atas ring tinju. Dia juga mengatakan, Kombes Pol juga mengatakan pihaknya bakal berpesan kepada orang tua agar terus mengawasi anak-anaknya yang ada di rumah agar tidak terlibat dalam aktivitas ini. Tentunya langkah tegas yaitu proses hukum bakal diberikan kepada remaja-remaja yang terlibat dalam aktivitas kelompok berandalan bermotor. Ya, demikian. Lalu terkait kejahatan jalanan lainnya, apakah ada implementasi penerapan jam malam atau upaya lainnya, Ari? Ya, hingga saat ini Polda Jambi masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena memang Kombes Pol Malang Sudeti memang baru menjabat selama 3 hari setelah menggantikan Kombes Pol Andri Anantayudhira. Tentunya dia masih tetap berkoordinasi dengan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Langkah tegas pastinya bakal diberikan, hanya saja terkait kebijakan mengenai aturan jam malam serta kebijakan yang lainnya bakal dikoordinasikan kembali kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Jambi. Ya, demikian. Ya, pihak kepolisian akan bersinergi dengan pemerintah daerah terkait penerapan jam malam untuk antisipasi kejahatan jalanan. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Saudara, beralih ke informasi lainnya, turnamen Gubernur Cup tahun 2025 telah memasuki babak final yang akan berlangsung pada hari Minggu 19 Januari 2025. Babak final ini akan mempertemukan juara bertahan Kabupaten Merangin melawan Kabupaten Tebo. Turnamen Gubernur Cup tahun 2025 yang diselenggarakan di Stadion Trilomba Juang Koni Provinsi Jambi telah memasuki babak final. 4 kesebelasan yang sebelumnya bertanding di semifinal telah melangsungkan pertandingan pada Rabu dan Kamis kemarin. Hasil semifinal yang telah diselenggarakan, Kabupaten Tebo berhasil mengalahkan Kabupaten Muaro Jambi dengan skor akhir 3-1 dan Kabupaten Bungo harus mengakui keunggulan Kabupaten Merangin dengan skor akhir 4-0. Media Officer Turnamen Gubernur Cup Hussein mengatakan, dari hasil semifinal ini dijadwalkan perebutan peringkat ketiga akan berlangsung pada hari Sabtu besok, mempertemukan antara Kabupaten Bungo melawan Kabupaten Muaro Jambi. Dan babak final dilangsungkan pada hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, mempertemukan Kabupaten Merangin melawan Kabupaten Tebo. Bagi masyarakat yang ingin menonton dapat hadir secara langsung ke studio Trilomba Juang dengan menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Siti Permana. Dan saya Zed Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.